Bayangkan ada sebuah hutan, pohon-pohonnya tinggi, rapat, cahaya matahari bahkan sulit menembus sampai ke dasar tanah, dan di atas pohon-pohonnya ada orang utan yang lagi mencari buah-buahan. Di antara pepohonan juga ada burung yang sedang membuat sarang, di bawahnya ada gajah yang berjalan mencari makanan dan mungkin ada seekor harimau yang lagi berkeliling mencari mangsa. Lalu, suatu hari datanglah manusia. Pohon-pohon mulai ditebang, sebagian dibakar, sebagian lagi dibersihkan dengan alat berat. Hutan yang tadinya hijau pelan-pelan berubah menjadi tanah yang kosong. Kemudian setelah menjadi tanah yang kosong, muncullah perkebunan, jalan, bangunan, dan pemukiman. Buat kita sebagai manusia, itu mungkin terlihat seperti pembukaan lahan biasa. Tapi buat pemikiran mereka yang tinggal di hutan, sangat simpel. Rumah mereka sedang dihancurkan. Di video kali ini saya mau bahas beberapa satwa hutan yang sekarang sudah sangat langka karena kehilangan rumahnya. Bahkan ada yang sudah nggak bisa lagi kita temukan di alam liar. Dan yang lebih menyedihkan, sebagian dari mereka itu hilang bukan karena alam, tapi karena ulah kita sendiri. Kita akan lihat seperti apa bentuk mereka, di mana mereka dulu hidup, dan bagaimana hutan yang menjadi rumah mereka itu perlahan-lahan menghilang. Kita akan masuk ke spesies yang pertama, orang utan Sumatera. Lihat orang utan, tubuhnya besar, bulunya merah kecoklatan, lengannya panjang sekali dan hampir seluruh hidupnya itu dihabiskan di atas pohon. Orang utan itu bukan hewan yang hidup di tanah lalu sesekali naik pohon ya. Dia itu hidup di pohon-pohon hutan, dan hutan adalah hidupnya. Dia mencari makanan di sana, tidur di sana, berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Bahkan anak orang utan itu belajar hidup, bertahan hidup dengan mengikuti induknya di antara pepohonan. Tapi ketika hutan ditebang, orang utan tidak cuma kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan jalan untuk berpindah-pindah. Kehilangan makanan, kehilangan tempat berlindung, dan ketika pohon terpecah menjadi potongan-potongan kecil, mereka semakin sulit bertahan kan. Dan ada satu yang menurut saya cukup menyakitkan untuk dibayangkan. Seekor orang utan itu bisa aja masih hidup, tapi pohon-pohon di sekelilingnya sudah nggak ada. Jadi dia tidak benar-benar kehilangan nyawanya dulu, dia kehilangan dunianya dulu, dan itu menyeramkan. Spesies yang kedua, gajah Sumatera. Sekarang bayangkan gajah. Tubuhnya bisa mencapai beberapa ton. Jelas bukan hewan kecil, tapi justru hewan sebesar ini membutuhkan wilayah hutan yang luas buat mencari makan dan berpindah-pindah. Nah, masalahnya hutan Sumatera itu semakin terfragmentasi. Perkebunan sawit, industri pulp dan kertas, pembukaan lahan, dan aktivitas manusia lainnya membuat ruang hidup gajah semakin sempit. Dan kemudian terjadi sesuatu yang sebenarnya cukup logis. Ketika hutan mereka hilang, gajah mencari makanan kemana coba? Ke tempat lain kan? Dan tempat lain itu bisa jadi kebun milik manusia. Mereka masuk ke perkebunan, makan tanaman, merusak tanaman, lalu manusia marah. Kemudian terjadi konflik. Padahal kalau dipikir lagi, siapa sebenarnya yang masuk ke wilayah siapa duluan? Kita masuk ke spesies yang ketiga, harimau Sumatera. Sekarang kita bicara tentang predator ya, harimau Sumatera. Bayangkan tubuh belangnya berjalan di antara pepohonan, diam, pelan, hampir kita tidak bisa melihat. Tapi untuk hidup, memang harimau membutuhkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat dari tubuhnya, yaitu wilayah. Hutan yang cukup luas, mangsa yang cukup banyak, dan tempat untuk berpindah-pindah. Ketika hutan dipotong menjadi bagian-bagian kecil, semuanya pasti ikut berubah. Mangsanya pasti berkurang, jalur pergerakannya pasti terputus, dan harimau semakin sering bertemu manusia. Pada akhirnya, seekor predator yang seharusnya hidup jauh di dalam hutan bisa ditemukan semakin dekat dengan manusia. Lagi-lagi konflik pun terjadi. Jadi ketika kita melihat berita ada harimau masuk ke perkebunan, nah mungkin kita perlu mikir sebentar dan bertanya, kenapa coba harimau sampai harus keluar dari hutan? Kita masuk ke spesies yang keempat, orang utan Tapanuli. Dan ini mungkin salah satu yang paling membuat saya berpikir ya, orang utan Tapanuli.
Secara penampilan memang mirip orangutan lainnya, bulunya kemerahan, lengan panjang, wajah khas orangutan. Tapi spesies ini punya wilayah hidup yang terbatas. Mereka hanya ditemukan di kawasan tertentu di Sumatera Utara. Artinya, ketika habitatnya terganggu, mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka tidak bisa pindah ke hutan di pulau lain. Mereka tidak bisa begitu aja mencari rumah yang baru. Karena bagi spesies dengan wilayah hidup yang sangat terbatas, satu kawasan hutan itu bisa berarti seluruh dunia buat hidupnya. Dan ketika dunianya itu terbabat, risikonya menjadi sangat besar buat hidupnya. Yang terakhir, Spix Macau. Sekarang kita keluar dari Indonesia ya, ke Brazil. Ada seekor burung yang mungkin langsung mengingatkan kita pada karakter film animasi, warnanya biru, cantik, dan namanya Spix Macau. Burung ini tuh hidup di kawasan Caatinga, Brazil ya. Dan sekarang statusnya sudah extinct in the wild, punah di alam liar. Yang tersisa adalah individu-individu yang dipelihara dalam program-program konservasi. Dan penyebabnya bukan cuma satu, ada penangkapan untuk perdagangan, tapi kehilangan habitat juga menjadi salah satu penyebab utamanya hilangnya spesies ini dari alam liar. Dan sekarang manusia justru melakukan sesuatu yang terdengar aneh ya. Kita mencoba mengembalikan burung yang kita bantu menghilangkan dari alam, buat kembali ke alam. Ada program yang melakukan penangkaran, memulihkan habitat historisnya, kemudian melepas liarkannya kembali burung-burung tersebut. Walaupun agak aneh, manusia yang mengambil, lalu sekarang manusia yang juga mati-matian mengembalikannya. Tapi ini salah satu usaha yang sangat-sangat positif. Jadi suatu hari nanti mungkin kita akan melihat burung-burung itu terbang lagi di tempat yang dulu menjadi rumahnya. Jadi kalau satu pohon ditebang, kita mungkin cuma melihat satu pohon ya. Tapi bagi orang utan, itu mungkin tempat tidurnya. Bagi burung, itu mungkin tempat membuat sarang. Dan bagi serangga, mungkin pohon itu seluruh habitatnya. Bagi tanaman lain, mungkin itu tempat berlindungnya. Dan bagi hutannya sendiri, satu pohon adalah bagian dari jaringan yang jauh lebih besar. Jadi sebenarnya, ketika kita membabat hutan, kita tidak cuma menghilangkan pohon, kita sedang menghapus dunia kecil, dunia tempat mereka mencari makan, dunia tempat mereka berkembang biak, dunia tempat anak-anak mereka tumbuh. Dan kalau dunia itu hilang, mereka harus pergi kemana? Kalau tidak bisa pergi, mereka pasti mati. Mungkin itu sebabnya masalah hutan itu sebenarnya bukan cuma masalah pohon. Ini tuh masalah tentang ruang hidup. Karena bumi ini tuh bukan cuma tempat manusia tinggal loh. Ada makhluk lain yang juga sudah hidup di sini jauh sebelum kita membuat jalan, perkebunan, gedung, dan kota gitu. Dan bukan berarti kita harus berhenti membangun. Kita juga tidak harus kembali hidup seperti manusia ribuan tahun lalu. Tapi mungkin kita perlu belajar satu hal sederhana. Tidak semua tanah kosong adalah tanah yang boleh kita ambil. Karena kadang yang kita lihat sebagai tanah kosong sebenarnya adalah sebuah rumah. Dan mungkin sebelum kita menebang pohon yang terakhir, sebelum kita membakar hutan terakhir, sebelum kita membuat satu spesies punah dan cuma menjadi sekedar gambar di buku, kita perlu berpikir sedikit, melihat ke dalam hutan lebih jauh lagi, lalu bertanya, kalau tempat ini hilang, siapa sebenarnya yang sedang kita usir? Think again. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Saya Laksana. See you on next video.